Cerita kisah wafatnya Sunan Kudus di tangan Adipati Wisesa. Simak sampai habis, jangan di-skip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakfar Shodiq atau Sunan Kudus adalah anggota Wali Songo di Kerajaan Demak. Kala itu Demak dipimpin oleh Sultan Demak IV, ia bernama Sunan Perwata. Sunan Perwata dibunuh oleh Sunan Kudus bersama Arya Penangsang. Pembunuhan itulah membuat anak dari Sunan Perwata yang bernama Pangeran Raja Negara dendam dengan Sunan Kudus. Disitulah wafatnya Sunan Kudus oleh dendam seorang anak dari Sunan Perwata yang bernama Pangeran Raja Negara. Adapun isi cerita lengkapnya yang bersumber dari naskah Mertasinga sebagai berikut. Dikisahkan pembalasan dendam atas pembunuhan ayahnya Pangeran Raja Negara, anak dari Sunan Perwata, menginginkan kematian dari Sunan Kudus. Dengan dendamnya yang sangat membara, Pangeran Raja Negara menemui saudaranya yang bernama Tanda Jupu, untuk meminta pertolongan atas dendamnya. Pangeran Raja Negara pun berkata kepada Tanda Jupu, "Hei Tanda Jupu, engkau ini saudaraku, oleh karena itu bantulah aku. Bila mana engkau bisa membunuh Sunan Kudus, engkau akan kuberi kekuasaan, seperti halnya Arya Penangsang yang memperoleh kekuasaan di Demak. Akulah yang bertanggung jawab atas tindakan makar ini. Dia telah membunuh ayahku." Setelah mendengar imbalan yang diucapkan oleh Pangeran Raja Negara yang akan diberikan kekuasaan seperti Arya Penangsang, akhirnya Tanda Jupu menyetujui permintaannya, walaupun Tanda Jupu berat hatinya karena melawan dengan gurunya. Sunan Kudus sudah menafsirkan semua ini, bahwa di antara muridnya ada yang berniat jahat. Karena semua itu sudah kehendak Allah, maka Sunan Kudus pun tidak merasa kecewa atau gundah. Tanda Jupu pun mendatangi Sunan Kudus, dan menusuk dengan keris ke bagian belakang Sunan Kudus. Pada waktu itu Sunan Kudus sedang melakukan sholat subuh, kerisnya pun patah dan tidak mempan melukai badan Sunan Kudus. "Tanda Jupu, bila mana engkau akan membunuhku, ini terimalah kerisku. Tusuklah pada igaku, pasti aku akan mati," ujar Sunan Kudus setelah selesai sholat subuh. Tanda Jupu berkata, "Silahkan Kanjeng Sunan, bunuh hamba, hamba telah mengkhianati Kanjeng Sunan, sekarang lebih baik aku mati," ujar Tanda Jupu sambil bersujud, menangis dan mencium-cium kaki gurunya. Sunan Kudus pun berkata, "Jangan begitu, selesaikanlah apa yang menjadi persetujuanmu. Bukankah itu sudah menjadi keinginanmu? Lagi pula apa yang engkau inginkan itu sesuai kehendak Allah. Engkau hanya alat yang melaksanakan." Dengan bersujud Tanda Jupu berkata, "Tidak Kanjeng Sunan, hamba tidak sanggup melukai apalagi sampai membunuh Kanjeng Sunan. Sudah terbayang oleh hamba siksa neraka. Neraka bagi murid yang telah mengkhianati gurunya." Sunan Kudus pun berkata, "Salah kata-katamu, bila kau berpikir seperti itu, kau telah membantah perintahku, sudah nyata nerakalah bagimu." Sunan Kudus pun wafat di tangan Tanda Jupu setelah Tanda Jupu mendengarkan perkataan Sunan Kudus dan menerima keris tersebut. Tanda Jupu menusuk bagian belakang apa yang Sunan Kudus perintahkan. Kemudian Sunan Kudus dimakamkan di pemakaman Surya Alam. Tanda Jupu pun diberikan kekuasaan dan gelar oleh Pangeran Raja Negara sebagai Dalem Dipati Wasesa di Kudus setelah menyelesaikan tugasnya. Tugas yang diberikan untuk mengurus agama, dan Pangeran Raja Negara yang berkuasa di Kudus. Setelah mendengar gurunya dibunuh oleh Tanda Jupu dan Pangeran Raja Negara, Arya Penangsang, Sultan Demak V, marah besar terhadap Tanda Jupu dan Pangeran Raja Negara. Kemudian Arya Penangsang berangkat ke Kudus untuk membunuh Tanda Jupu dan Pangeran Raja Negara.
Arya Penangsang pun berniat melakukan pembunuhan pada waktu subuh seperti halnya Tanda Jupu dan Pangeran Raja Negara membunuh gurunya. Arya Penangsang berhasil mengobrak-abrik Kudus dan berhasil juga membunuh Adipati Wisesa atau Tanda Jupu. Pangeran Raja Negara berhasil melarikan diri, ia lari ke Pajang dan minta perlindungan pada Sunan Pajang. Demikianlah cerita kisah wafatnya Sunan Kudus di tangan Adipati Wisesa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam.